Nah ini cuplikan adegan yang akan kita tonton nih saya ambil dari film Jumanji: Welcome to the Jungle. Jadi kalau kalian mau nonton, kalian yang berlangganan di video.com itu kalian bisa ini kayaknya, ini ya, berbayar ya. Video.com saya memang berbayar jadi, kalian bisa nonton di video gitu. Oke, langsung aja ya, kita akan nonton cuplikannya. Jadi di sini kita akan melihat, contoh penggunaan whatever. Jadi whatever itu jangan sekali-kali diartikan hanya jadi kayak padanan kata gitu, karena banyak banget yang saya lihat bahwa artinya apa sih? Diterjemahkan ke padanan kata gitu loh. Padahal nggak gitu, situasinya beda nanti whatever tuh artinya bisa beda-beda gitu loh. Tapi mereka kebetulan memang pakai itu kata sama gitu. Sama kayak kata that deh. That itu kan itu ya, tapi nanti kalau di kondisi kata-kata yang beda-beda nanti dia artinya bisa beda-beda nggak cuman itu doang gitu. Seperti itu gitu. Jadi kalian perlu melihat konteksnya, situasinya seperti apa sehingga baru kemudian kalian terjemahkan. Nah kita tonton aja yuk. You drunk, Fridge? You drunk, Fridge? Ini, you drunk. Oke, ini kalau kalian mau belajar ini ya, kalau nih, saya pakai ini nih, pakai Grammarly. Jadi kelebihannya pakai Grammarly itu nanti dia bisa membenarkan, nih kan kayak gini ya. Ini bahasa percakapan saya tulis kan, "You drunk, Fridge?" Gitu kan, "You drunk, Fridge?" Gitu kan. Sebenarnya kalimat penuhnya itu bukan ini dipotong. Sama kayak kita mau pergi, di bahasa Indonesia gue sekarang, "Mau pergi?" Sebenarnya kan, "Mau pergi?" Kan cuman gitu doang kan ya. Sebenarnya kata-katanya apa? "Apakah kamu mau pergi?" Gitu kan. Itu kan sebenarnya dipotong aja jadi, "Kamu mau pergi? Mau pergi?" Atau kalau ada yang ngomong, "Kamu mau pergi?" Gitu. Apakahnya nggak diucapin gitu, kata tanyanya tidak diucapkan gitu, ya kan. Nah, di bahasa Inggris pun sering juga seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini all suggestion. You drunk, Fridge? Add an auxiliary verb ini di Grammarly. Are you? Oke, are you. Nah, udah tinggal klik are you. Nah, ini kalimat penuhnya seperti ini, tapi ketika di bahasa percakapan, ya nggak perlu disebutin kalimat penuhnya juga. Nah, cuma nanti kalian akan bingung antara do you atau are you gitu. Kalau di sini Grammarly sih tinggal gampang, tinggal dilihat, oh do for problem. Kalau saya ketikkan do for problem, oh yang benar adalah are. Biasanya kalau are itu adalah kondisi state dari seseorang, kondisi state-nya gitu. Drunk itu mabok itu kondisi atau dia melakukan gitu, dalam kondisi mabok gitu, dalam kondisi mabok ya. Berarti kan kondisi ya kan, makanya pakainya are gitu. Tapi jangan terlalu diapalin ya, banyakin contoh-contoh aja nanti kalian akan, oh mereka pakainya begitu, kalau diapalin pusing nanti, oh ini, oh rumusnya ini, mendingan banyak nonton aja, oh mereka pakainya gitu ya, kalau kayak gitu mereka pakainya gitu, nggak perlu ngerti gimana-gimana, tapi kalian pakainya bener gitu, kayak gitu aja udah. Kalau saya seperti itu, kalau saya gitu. You drunk, Fridge? Kalau kalian nanti mau mengajar baru masuklah ke grammar total kayak gitu. Kalau kalian mempelajari grammar secara itu, adalah kalian mau jadi ahli bahasa, apa kalian cuman pengen menggunakan bahasa dengan benar gitu. Karena kalau kalian pengen menggunakan bahasa dengan benar, kalian sebenarnya nggak perlu belajar grammar gitu. Contoh nih ya, kalian orang Indonesia kan, saya orang Indonesia gitu. Tapi kalau kita ngomongin grammar tata bahasa Indonesia, sekarang saya tanya deh, kalimat majemuk, tolong dong buat kalimat majemuk. Saya sendiri nggak tahu kalimat majemuk itu apa, tapi kalau saya bisa ngomongnya lancar gitu, ya kan? Nah jadi seperti itu, pakai aja gitu, cara mereka make gitu loh. Kalau kalian memang pengen jadi ahli bahasa, pengen wah tesnya segala macam ahli bahasa nih, pelajarin grammar gitu. Oke, you drunk, Fridge? Tapi bukan berarti kalian nggak belajar grammar terus kalian bisa semena-mena asal ya. Kalian perhatikan nonton film, terus kalian perhatikan, oh mereka biasanya ngomongnya gitu, ya udah diikutin aja gitu. You drunk, Fridge? Lu mabok, Fridge. Ini saya pakai lu gua karena saya lama di Jakarta, jadi bahasa yang biasanya saya pakai
gua. Buat kalian yang nanti misalnya dari Jogja atau nggak biasa pakai gua lo, ganti aja jadi aku kamu gitu loh, yang kata-katanya enjoy aja buat kalian gitu. Saya ngasih cara seperti itu gitu loh. Jadi karena memang terlalu banyak gitu. Kalau saya pakai aku kamu, nggak semua di Indonesia pakai aku kamu. Kayak kemarin saya sempat tinggal di Bintan, itu mereka nggak pakai aku kamu gitu. Mereka pakainya awak. Awak nak pergi dulu gitu. Kau nak kemana kau? Aku nak berpusing-pusing dulu di kota. Jadi mereka ngomongnya gitu. Kau awak tuh saya gitu. Awak tuh aku. Gitu. Jadi nanti kalian sesuaikan sendiri gitu. Karena memang Indonesia kan luas sih. Kalau saya Jakarta, saya lama tinggal di Jakarta, jadi terbiasanya gua lu. Dan gua lu itu biasanya dipakai antara teman dekat gitu. Kalau di Jakarta ya, di antara teman dekat itu biasanya nggak pakai aku kamu, apalagi cowok cewek gitu. Kalau antara teman dekat pakai aku kamu malah dianggap kayak pacaran gitu. Jadi kayak dulu saya pernah ya gitulah. Udahlah, ntar aja kita malah jadi kemana-mana nanti. Oke? You drunk, Fridge? Mabok, Fridge? What are you talking about now? What are you talking about? Apaan sih gitu? What are you talking about? Sepertinya apa yang sedang, ini kalau diterjemahkan secara kata per kata, terus secara harfiah, secara formal, what are you talking about? What are you talking about? Itu terjemahannya adalah apa yang sedang Anda bicarakan. Ini kita formal ngomong gitu ya. Terus kemudian saya ke gaya saya akan ngomong, apaan sih? I ain't drunk. What are you talking about? No, I ain't drunk. I ain't itu slang tuh. Dia pakai kata slang. If I ain't got you, tahu kan lagu If I Ain't Got You ya? If I ain't got you, lagunya siapa sih? Alicia Keys. Lupa kan? Alicia Keys. Okay? If I ain't got you tuh, if I don't have you lah. Kata lainnya dari if I ain't itu bisa nih. Kalau kita lihat di sini ya. Ain't meaning tuh bisa contraction. Contraction itu kependekan dari I'm not, are not, bisa is not, sekecamplengnya mereka aja gimana. Has not juga bisa, have not juga bisa gitu loh. Jadi nanti bisa apa aja gitu loh. Nah itu dia. Ain't itu slang. I ain't drunk. Ini kalau dirubah menjadi yang nggak slang ya. I'm not drunk. Gitu. No, I ain't drunk. I am not drunk. I am not drunk. Enggak, gue nggak mabuk. Apaan sih? Enggak, gue nggak mabuk. Kalau mau ditambahin kok biar nekenin, apaan sih? Enggak, gue nggak mabuk kok gitu. Bisa. Is drunk. He is drunk. Matanya gitu. Dia mabuk tuh gitu. Dia mabuk tuh gitu. Kalau ngeliat matanya tuh. Dia mabuk itu bisa. Dia mabuk tuh gitu. Bisa juga. Iya kan? Itu kalau dibuat gaya saya menerjemahkan seperti itu. Nanti kalian terjemahkan ke gaya kalian. Tapi yang penting kalian mengerti gitu. Saya menjelaskan di sini supaya nanti kalian akan mengerti. Sehingga nanti ketika kalian menerjemahkan. Itu terjemahan kalian tidak terlalu Google Translate, tidak terlalu baku banget. Tapi enak gitu. Lebih luas. I had 3 little margaritas. I had 3 little margaritas. Dia tapi pakai penekanan di situ. I had 3 little margaritas. I had itu kan past tense dari have ya. Had itu past tense-nya dari have gitu. Saya mempunyai 3 little margaritas minuman. 3 gelas kecil, 3 margarita kecil. Itu terjemahan kata per katanya. I had 3 little margaritas. Itu terjemahan kata per katanya. Saya mempunyai 3 buah margarita kecil. Margarita tuh minuman keras ya. Kecil gitu. Oke, itu tapi kemudian saya
terjemahkan menjadi gue tadi itu cuma minum 3 gelas kecil margarita doang kok. Di sini ada penekanan soalnya dia. I had 3 little margaritas. I had 3 little Little margaritas. margaritas. I had 3 little margaritas. Ini kita ada kok, ada doang gitu ya. Di situ ya. Itu kan bahasa kalau mereka lebih nggak ada gitu. I had 3 little margaritas. Saya mempunyai 3 buah margarita kecil. Gue tadi itu cuma minum 3 gelas kecil margarita doang kok. Well, you're about half your usual size. You're about half your usual size. You are about. Ini about ini kayak tadi. About itu mengenai, tapi di sini nggak mengenai artinya. Kamu mengenai setengah dari ukuran biasa kamu. You are about, kamu tuh kira-kira, kamu yang sekarang itu kira-kira setengah dari ukuran kamu gitu. Lu yang sekarang itu kan cuma setengah dari ukuran lu yang biasanya. Nah ini ceritanya si Fridge ini, dia main game, terus kemudian masuk ke karakter yang ada di film ini. Nih si karakter ini nih. Ini orang ini jauh lebih kecil dari si Fridge aslinya, yang aslinya. Makanya si Martha itu ngomong, you are about half your usual size gitu loh. Dengan 3 margarita doang, ya kalau misalnya lu yang gede, yang biasanya, yang si Fridge yang asli, yang bukan di karakter sini, yang bukan dimasuk ke game ini, pasti lu gak bakalan mabok. Tapi karena ini badan lu jadi sekarang kecil banget, ya lu harusnya mabok gitu. Well, you're about half your usual size. So you're about half your usual size. Whatever itu kan. Nah ini di sini whatever ini di sini nggak bisa diterjemahkan menjadi apapun ya, apapun. Aneh kan kalau diterjemahkan seperti itu kan. Nah di sini whatever terserah lu deh, terserah lo deh gitu. Kalau orang Jakarta lebih terserah lu deh mau ngomong apaan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi dari situ kalian bisa melihat sendiri ya. Jadi kalau bahwa satu kata itu jangan dicari ininya, padanan katanya, tapi dilihat situasinya, konteksnya itu seperti apa, nanti baru kemudian kalian terjemahkan sehingga nanti lebih nyambung gitu. Kalau kalian cuman melihat padanan katanya di whatever tuh apapun, masukin sini nggak nyambung kan, kok aneh gitu, ya kan? Jadi jangan kayak gitu. Dilihat dulu situasinya, konteksnya apa ya kalau di sini gitu.